dengan tidak debat publik yang signifikan ini memang banyak masalah. Buktinya apa? Belum lama undang-undang disahkan lalu presiden menggelontorkan APBN sekian triliun. Malah investor asing dari Jepang, dari Timur Tengah malah mengundurkan diri. Iya. Ada dulu semacam dipamerkan bahwa tim pengarahnya itu kan ada Tony Blair, ada pelaku-pelaku investor global gitu. Kemudian seolah-olah ya proyek ini akan sangat diminati oleh investor internasional, tapi ternyata kemudian nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar apa-apa, dan itu resmi mereka mengundurkan diri karena itu semacam pemimpinnya yang bisa membawa investor lain. Jadi yang lain pun pada mengundurkan diri. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Beberapa kementerian sekarang nih, kalau nggak salah sudah sekitar 96-an triliun sekarang ini dari APBN. Nah, dicoba waktu itu yang nambah kontroversi lagi adalah membatalkan Kepres dari Presiden Megawati tahun 2002 tentang pelarangan ekspor pasir laut supaya investor Singapura mau invest. Seperti tanda untuk minatnya tiba-tiba betul tuh dari Singapura itu. Tapi begitu itu dicabut, bahkan katanya ekspor pasir lautnya sudah berjalan, tetap investornya nggak ada warawiri ke sana, nggak juga tuh. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim. Murah gitu ya, iya, untuk jual gitu ya. Betul. Itu menjelang pemilu, Presiden Jokowi itu 3 kali bolak-balik ketemu Presiden Xi Jinping. Nah, itu pernah dalam satu kesepakatan bahkan MOU itu investor China itu akan diberikan konsesi 190 tahun. 190. Mengerikan kan? Tidak ada di dunia yang konsesi investasi sampai 190 tahun. Tapi tidak terjadi juga proposal karena bukan letter of intention aja, tapi harus proposal yang serius. Sampai hari ini nggak ada. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Setelah itu pula, Presiden Jokowi mengumumkan investor akan diberikan surat hak milik tanah. Nggak ada di dunia dikasih itu. Ibu kota dijual gitu ya? Iya, bahkan blueprint-nya akan diberikan supaya katanya nanti kayak Shenzhen. Nggak ada itu akhirnya sampai sekarang. Memang itu berbagai analisis ya, ada masalah pertimbangan internal perekonomian China juga yang memang mereka hati-hati karena timbul juga semacam protes-protes dari berbagai negara. Skema investasi Cina ini kan tidak selalu menguntungkan negara tujuan ya. Nah, dan itu banyak dikritik di mana-mana. Banyak dikritik. Seolah-olah kemudian menjadi penjajahan baru. Iya. Prioritasnya Pak Prabowo bukan di proyek IKN. Nah ini nasib Pak IKN bisa gimana ini? Ya pokoknya dikasih biaya untuk perawatan. Karena kalau tidak mangkrak kayak Hambalang.
Bisa berpotensi mangkrak nggak? Bisa, makanya itu diatur seminimum buat apa? Tinggal Pak Menteri Pak Bas mengatur ini. Paling tidak terawat, kan nih lagi musim hujan. Kemarin bandara tenggelam, kemudian jalan sudah patah-patah karena tanah itu dan sebagainya. Banjir, bukan tenggelam Pak. Ya, tinggal monumennya aja. Ya apalah banjir atau apa. Tapi artinya harus ada dana itu, karena kalau tidak sama sekali dana perawatan itu mangkrak. Itu nanti buaya-buaya balik itu. Ya kan, beruang madu balik karena kan habitatnya dirusak. Kami dengar beberapa pekerjanya udah ditarik balik nih ke Jakarta karena memang nggak bisa dibayar dan tidak dibayar. Iya, bukan ditarik kembali, ada yang belum dibayar. Iya, ada yang belum dibayar. Artinya dengan target yang tadi Pak Prabowo kan sempat bilang ya sebelumnya bahwa kita akan pindah nih 2028. Jadi itu nggak? Ya itu kan memberi angin surga aja kan nggak mungkin, karena bangun dari awal saya katakan. Siapa ke pendahulunya? Iya kan dari awal saya bilang pindah negara ibu kota tuh 20 tahunan di seluruh dunia. Jadi kalau 2 tahun Pak Jokowi sudah bilang nggak bisa, nggak percaya sih. Investor datang asing, nggak ada tanah PKS percaya PKS. Greenfield itu dari dulu nggak akan ada, selalu harus APBN yang bangun, baru investor lihat mau datang. Kalau dia sudah datang, ini di hutan gue mau nanam apa? Gitu. Pembangunan ibu kota Nusantara paling tidak membutuhkan dana 466 triliun rupiah karena luas IKN yang luasnya 4 kali Jakarta. Sampai saat ini, tidak ada investor dunia yang tertarik membangun IKN. Secara bisnis, memang tidak ada cuan di IKN. Apalagi jarak antara Jakarta dengan ibu kota Nusantara jauh, bahkan disebut yang terjauh di dunia. Ditambah lagi harganya mahal dan biasanya akan gagal. Jika mengandalkan APBN untuk membangun IKN, hal itu sangat tidak realistis. Apalagi defisit APBN 2024 akan naik menjadi 609 triliun rupiah atau 2,7% dari produk domestik bruto. Target awal defisit 522 triliun rupiah atau 2,29% dari PDB. Ya Pak Jokowi emang harus ngomong begitu. Cuma kan Nana, pertanyaan besarnya dari tadi yang belum terjawab, kenapa kok tiba-tiba ya konon nih kan sudah oversubscribe, banyak yang datang, investasi ini, investasi itu. Pak Bahlil juga waktu jadi Menteri Investasi kan telah mendatangkan sekian ribu triliun. Terus tiba-tiba hari ini kita bicara pemotongan. Kan bingung kita juga. Mana yang bohong dulu apa sekarang? Kan gitu jadinya. Itu kan gitu tuh. Jadi kan tiba-tiba kok ini tiba-tiba pemotongan sih? Kita kan melihat betapa indahnya itu IKN waktu Agustusan kan. Sekarang ada warga baru. Pertama jangkrik, sekarang soang. Datang lagi. Nah ini terus, tapi Bang Andi oke juga. Pokoknya saya jamin nggak akan mangkrak. Bagus, besok pindah. Duluan. Semangat. Biar nggak mangkrak. Jadi mau saya kembali lagi ke Pak Jokowi itu tadi. Jadi pertanyaan besarnya, sebenarnya kita sekarang, Nana keren deh. Kalau di political show ini bisa menjawab, ini hasbabul nuzul nih, tiba-tiba ada pemotongan yang tiba-tiba kurang ini akibat apa? Akibat kita salah hitung di awal atau akibat ada penambahan di atas kertas, angkanya gede tapi nggak ada di realnya. Iya, karena kurang matangnya perencanaan. Iya, itu. Sebenarnya. Apalagi pemerintahan Prabowo Gibran akan fokus merealisasikan program makan bergizi gratis. Semuanya akan menjadi rebutan anggaran. Program makan bergizi gratis lebih jelas dampaknya untuk rakyat ketimbang IKN. Mencari dana utangan dari luar negeri atau lembaga internasional juga berat karena keuangan sejumlah negara maju dan lembaga keuangan dunia sedang kering. Apalagi mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu bertanda ada masalah dalam IKN. Jadi kalau ditanya, kalau tadi mau dibikin destinasi wisata, siapa mau pergi ke sana, Pak? Mau dimakan buaya? Kalau hujan kan enggak. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu nggak penting, ya mending berkantor di sana. Bisa ketemu kepala-kepala daerah di seluruh Kalimantan, langsung di sana. Selesaikan persoalan-persoalan tanah adat. Sampai hari ini masyarakat ada di sana masih terpinggirkan. Kami di wilayah perbatasan Kalimantan Utara masih butuh jalan. Negara ini sudah berutang terlalu banyak sama orang Kaltara misalnya. Daerah-daerah pedalamannya sampai sekarang nggak ada jalan raya. Selain masalah investasi yang sulit masuk ke Indonesia, penyebab investasi masih susah masuk ke Indonesia secara umum adalah soal korupsi. Hal itulah yang membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia. Saya pergi ke Luwuk, masuk ke Poso, Danau Poso tuh, karena mesti backup LSM pro lingkungan di situ. Oke.
Datang pengusaha, dia bilang, Pak Rocky, saya eksportir kerikil ke IKN. Dan kamu betul? Ya. Ada dari Poso itu. Ya Poso, Palu segala segitu, pinggiran itu. Dan kamu betul? Dia berhasil. Rugi 20 miliar belum dibayar. Kerikil. Saya kasih aja parsial-parsialnya tadi. Berapa waktu lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang, Batu Malang. Taman bunga yang bagus betul, peninggalan Belanda. Kepala desa bilang begini ke saya, kami mensuplai semua bunga ke IKN, diambil dari Batu Malang rupanya, bunganya bagus-bagus. Terus apa masalahnya Pak? Sampai sekarang kami nggak dibayar. Prioritasnya Pak Prabowo